Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Kartini. Prof, mohon penjelasannya, mana yang lebih baik, apakah membaca Al-Quran juz per juz setiap hari sampai khalas, atau membaca Al-Quran dengan beberapa surat pilihan secara rutin setiap hari? Bagus. Semua Al-Quran itu firman-Nya Allah. Kalau memang kita punya banyak waktu, ya khataman Quran lebih bagus. Tapi kalau kita tidak punya waktu banyak, ya bacalah ayat-ayat atau surah-surah penting. Misalnya seorang ibu bapak pensiun, kalau baca surah Yasin melulu, nanti tidak merata pemahamannya itu. Ya, kalau kita punya kesempatan, bacalah mulai dari awal sampai akhir, ya dengan terjemahnya kalau bisa, pasti itu akan lebih lebih komprehensif gitu ya. Kita baca Quran itu bukan hanya untuk dapat pahala, tapi kita juga ingin mendapatkan hidayah, petunjuk, dan pencerahan. Semakin mengerti kita isi Al-Quran, maka semakin tercerahkan kita. Jadi kita bukan hanya untuk membaca ayat-ayat penting saja, itu pahalanya dapat, keutamanya dapat, tapi bukan itu yang paling penting. Quran itu adalah harus menjadi petunjuk, ya, hudal linnasi wa rahmah, harus menjadi petunjuk suluh kehidupan. Kalau kita hanya baca surah Yasin, nanti surah-surah yang lain yang berisi petunjuk penting kita tidak baca. Nah, saya kira sebaiknya kita baca komprehensif, tapi kalau waktu kita terbatas, cukup terwakili oleh misalnya surah Yasin, karena Quran itu Nabi mengatakan likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani surah Yasin. Segala sesuatu itu punya jantung, dan jantungnya Al-Quran itu surah Yasin. Atau surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Barang siapa yang baca surah Al-Kahfi pada malam atau hari Jumat akan terbebaskan daripada fitnah-fitnah, termasuk fitnatul Dajjal. Surah Al-Mulk, surah Al-Waqiah, surah Ar-Rahman, itu semua dianjurkan untuk kita baca setiap hari. Tapi kalau memang nggak ada kegiatan lain, lebih baik baca khatam, sisir lagi dari awal, khatam lagi. Kalau perlu hafal semuanya Quran itu lebih baik, supaya nanti kita bisa, yang berbicara itu adalah Al-Quran. Kalau orang sudah hafal Quran, ada contoh Rabi'ah Adawiyah yang sufi perempuan itu, karena dia juga hafal Quran. Jadi semua yang keluar dari mulutnya itu Quran, karena dia hafal Quran itu. Misalnya mau ada apa boleh saya lakukan ini, ya dia kutip ayat faqul i'malu fasayarallahu amalakum, kerjakanlah, Allah nanti akan melihat apa yang hasil pekerjaanmu. Jadi isyarat bahwa yes, kamu bisa kerjakan, padahal apa yang dibacakan itu tadi adalah ayat, ya. Apa ya yang bisa saya baca kalau dalam keadaan ini? Kan saya sudah dapat ini, Mbak. Kira-kira apa wiridnya? Rabiah, alhamdulillahirabbil alamin. Isyaratnya baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan ayat. Jadi kalau 10 orang bertanya tentang berbagai macam topik, maka 10 ayat yang keluar dari mulutnya yang disesuaikan dengan konteks pertanyaan, di mana sang penanya itu paham kalau itu maksudnya apa. Jadi Quran itu bisa menjawab pertanyaan semua orang, ya, dengan konteksnya masing-masing. Itulah yang disebut dalam Quran memang tibyanan likulli syai', bisa menjelaskan segala sesuatu. Ma faratna fil kitabi min syai', tidak ada satu apapun yang tidak terbahas dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi memang sudah sempurna Al-Quran itu. Enak kalau hafal Quran tuh. Silakan.